Sahabat Al-Quran, sahabat sekalian di manapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan di malam yang berbahagia ini sekitar 10 menit kita buka Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkenaan dengan menjaga keluarga dari api neraka Jahannam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Surah At-Tahrim. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apa yang Allah perintahkan? Qu artinya bermakna jagalah. Di sini ada pemahaman yang kuat bahwa menjaga keluarga itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawal keluarga itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendidik keluarga itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus kita fahami. Jadi dari apa kita menjaga keluarga kita? Dari api neraka Jahannam. Nah, di sini cukup menarik juga adalah menjaga diri dan menjaga keluarga. Nah, jadi sebelum menjaga keluarga ada anfusakum, menjaga diri. Kemudian waw di sini adalah waw ataf. Waw ataf itu bermakna satu paket. Jadi menjaga diri, menjaga keluarga itu satu paket. Artinya setelah diri kita menjadi taat, sebagai orang tua udah taat, sebagai ayah dan bunda udah taat, udah soleh, maka perhatikan anak-anaknya. Perhatikan anak-anaknya, perhatikan adiknya, abangnya, kakaknya, itu anak kita. Atau kalau suami sudah taat, perhatikan istrinya, artinya keluarga. Dari apa yang kita jaga? Dari api neraka Jahannam. Apa saja yang menjerumuskan keluarga ke dalam api neraka Jahannam? Yang pertama adalah syirik. Jadi keluarga itu harus kita jaga, jangan melakukan kesyirikan. Yang kedua adalah meninggalkan ketaatan atau kewajiban kepada Rabb-nya, seperti meninggalkan sholat, tidak menutup aurat, kemudian bermaksiat, kemudian kalau di malam hari tidak sedikit kita melihat banyak sekali anak-anak perempuan yang keluar di malam hari, na'udzubillah, dengan berbagai macam kemaksiatan yang mereka lakukan. Nah, ini bagian daripada tanggung jawab keluarga, yaitu ayah dan bundanya. Kemudian apalagi yang harus dijaga dari api neraka? Menjaga diri dan keluarga kita. Menjaga mereka adalah pergaulannya, karena pergaulan ini akan membentuk karakter anak. Nah, ini hati-hati. Terkadang kita kurang perhatian dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia bermain, padahal pergaulan ini sangat menentukan kondisi keadaan anak-anak kita. Ketika dia bergaul dengan anak-anak yang soleh dan solehah, bergaul dengan kawan-kawannya yang menutup aurat, bergaul dengan kawan-kawannya yang senantiasa menjaga kesolehannya, insya Allah dia akan baik. Perhatikan hadis Rasulullah SAW. Rasul mengatakan teman itu ada dua bentuk, ada dua model. Ada teman seperti penjual minyak wangi. Nah, ini silakan. Kalaupun kita tidak dapat minyak wanginya, tapi wanginya itu dapat. Artinya kesolehannya itu dapat. Yang kedua, kata Rasulullah, seperti pandai besi. Pandai besi ini walaupun kita tidak terbakar, tapi kita akan kena asapnya. Nah, inilah gambaran teman. Perhatikan anak kita, dengan siapa dia bergaul, kalau pergi kemana dia pergi, kalau ada kegiatan apa yang dia lakukan. Nah, ini tugas kita sebagai orang tua. Apalagi itu anak perempuan, kita jaga, kita rawat sampai dia kita nikahkan. Nah, ketika sudah kita nikahkan, maka kemudian yang akan menjaga anak perempuan itu adalah suaminya. Nah, itu dia. Baik,
apalagi harus kita lakukan untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka jahanam? Memastikan keluarga kita itu sholat. Sebagaimana kita sampaikan tadi, jangan melakukan kesyirikan. Kemudian adalah sholat. Nah, ini penting sekali. Bagaimana kita didik keluarga kita dengan pelajaran sholat. Kita didik keluarga kita untuk semangat menjaga sholat. Kalau anak-anak kita, dia sekolah, kita ingatkan supaya jangan lupa sholat. Kalau dia kuliah, kita ingatkan jangan lupa sholat. Nah, kalaupun ada kegiatan bersama teman-temannya yang tentunya tidak membawa kepada mudarat, ya, dalam arti yang dibolehkan, mungkin dalam batas suasana belajar, kegiatan belajar, ingatkan mereka tetap untuk menjaga sholat. Kemudian bagaimana lagi, apa yang harus kita lakukan agar diri kita dan keluarga kita terhindar dari api neraka jahanam? Ajak mereka mencintai dinul Islam. Subhanallah. Kita punya seorang anak atau kita punya anak yang ahli matematika, ahli fisika, ahli kimia, berbagai macam keahlian yang dia miliki, silakan saja. Itu tidak menghambat mereka menjadi orang terbaik, tapi jangan lupa tanamkan nilai agama. Nah, ini penting. Nah, tugas siapa menanamkan nilai agama kepada anaknya? Tugas orang tua. Meskipun anaknya dimasukkan ke pesantren, di lembaga-lembaga pendidikan, tapi jangan lupa tanamkan nilai agama. Akidahnya harus bagus, ya, akhlaknya harus bagus, ilmu fiqihnya, bagaimana dia dalam menjalankan syariat, ya, kemudian akhlaknya supaya dia baik, karena wanita yang solehah itu akan mendapatkan surga. Bahkan subhanallah, dalam hadis sahih itu disebutkan au kama qal, orang tua yang punya anak perempuan, maka kata Rasulullah, itu adalah merupakan tiket surga. Ya, perhatikan hadis Rasulullah ini. Orang tua yang punya anak perempuan itu dapat tiket surga. Sahabat bertanya kembali, kalau 2 orang ya Rasulullah, 2 orang juga dapat tiket surga. Artinya apa? Kita punya anak perempuan, kita jaga kesolehannya, kemudian kita jaga ketaatannya, kita jaga dia menutup auratnya, kemudian kita berikan pemahaman ilmu agama, ya, maka insya Allah ini adalah sebuah nilai positif, sebuah tiket luar biasa bagi ayah dan maknya untuk dapat surga. Nah, masya Allah, berbahagialah kita punya anak perempuan, anak laki-laki, ya, jaga mereka, itu tiket surga kepada kita. Masya Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.